Selamat siang Bang Nindi. Halo, selamat siang Bang Nindi. Bang Nindi. Aduh, Bang Nindi juga tingkatan naik. Store. Selamat siang Bang Maus. Ya, serius. Tolong teman-teman kalau naik permintaan naik di atas serius dong di atas. Oke, Bun. Bang Juma silakan Bang Juma, itu ada gemsak tuh Bang. Iya. Ayo silakan digoreng, digoyang. Jadi sangat nyata ya, yang disembah oleh Tuhan Yesus itu bukan yang disembah oleh Muhammad. Ya, karena yang disembah Tuhan Yesus itu adalah sosok yang sedang sekarang bertahta di surga. Itulah Bapaknya. Itu ada tampangnya. Ya, ada tampangnya. Ya, jadi Tampangnya kalau kayak kalian, mana? Ya, tampangnya kayak mana? Seperti manusia. Laki atau perempuan? Ya, itu nggak urusan. Artinya gini loh, nggak usah kau. Bukan urusan. Sekarang Kan gini loh. manusia itu terdiri dari laki memiliki perempuan. Pertanyaan saya, Tuhannya Yesus itu laki atau perempuan? Kan gitu. Saya tidak tahu. Nah, artinya gini, sudah jelas ya, yang disembah oleh Muhammad pasti bukan disembah Tuhan Yesus ya. Itu aja. Mau kayak mana pun kau mendeskripsikan, karena yang disembah Muhammad tidak bertahta di surga. Baik. Nah sekarang ketika kemudian Yesus menyembah yang sosoknya seperti manusia, itu menurut kamu kan? Menurut Bibel. Iya. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya, Yesus sendiri pernah gak mengajarkan kaumnya untuk menjadi Kristen? Pernahkah? Pertanyaan itu waras atau enggak? Ya waras dong. Jadi gini ya. Jadi gini. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Udah? Ya. Untuk melakukan supaya siapa yang percaya kepadanya percaya memperoleh hidup, diselamatkan. Nah, percaya nggak Anda kepada Yesus ketika dia berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Percaya nggak? Iya. Nah, Anda sendiri Bani Israel atau bukan? Nah, jadi gini, orang itu ada dua golongan. Keturunan Adam dan bukan keturunan Adam. Udah? Pertanyaan saya, ketika Anda membawa Yohanes 3:16, begitu besar kasih Tuhannya Yesus, sehingga Tuhannya Yesus mengutus manusia bernama Yesus. Barang siapa yang percaya kepada manusia Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosa. Pertanyaan saya, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Betul. Iya. Berarti Yesus hanya untuk Bani Israel? Iya. Anda Bani apa? Bani Israel. Dari keturunan? Dari keturunan Ishak semua ke bawah. Jadi gini loh kawan, udah Israel itu namanya ada dua, Israel jasmani, ada Israel rohani. Jadi gini kan, penting kau pahami yang disembah oleh Tuhan Yesus, yang disembah oleh Tuhan Yesus bukan yang disembah oleh Muhammad. Udah. Jadi kalau percaya kepada Yesus, haram hukumnya menjadi Kristen. Kenapa? Kalau percaya kepada Yesus, haram hukumnya menjadi Kristen. Tidak boleh jadi Kristen. Kalau Kristen percaya itu kepada murid Yesus. Hanya murid Yesus yang percaya kepada Yesus. Nggak ada. Hanya murid Yesus yang percaya kepada Yesus. Sekarang saya tanya kepada saudara, murid Yesus makan babi nggak? Makan babi? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya murid Yesus makan babi? Di mana? Tengok, baca di Kisah Para Rasul. Iya, semua. Ya. Udah, jadi gini kawan. Udah. Apa? Yesus
Yesus. kitab yang turun dari surga, ya. Apa itu tidak namanya? mengajarkan untuk melarang makan babi. Iya. Udah. Parah kau ini. Parah. Hafal. Jadi gini, Kalau yang Anda disembah Muhammad, percaya dengan kalau Anda percaya kepada Yesus, haram hukumnya jadi Kristen karena Kristen itu adalah anti Kristus, anti Yesus. Kristen lah murid Yesus. Jadi masa murid Yesus adalah anti Kristus. Jadi gini. Jadi tidak ada murid Yesus. Coba. Tidak ada murid Yesus di luar Yahudi, nggak ada. Jadi murid Yesus itu jadi Bani kayak gini. Israel. Narasi itu coba Tolong narasi itu. tunjukkan data. Murid Tolong Yesus tunjukkan adalah data. anti Kristus. Tolong tunjukkan data di mana datanya Yesus itu pernah melakukan penginjilan kepada non-Yahudi. Tunjukkan, silakan. Di mana? Ayo. Kalau percaya kepada Yesus, nggak boleh jadi Kristen, haram. Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepada aku, kamu akan melakukan juga perkataan, juga pekerjaan yang aku lakukan. Oke? Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku. Kamu mendengar Yesus nggak? Kamu pernah bertemu dan mendengarkan suara Yesus nggak? Di mana kamu pernah bertemu Yesus pada abad pertama? Di tahun berapa kau ada di situ? Ayo. Yesus berkata, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan suaraku. Ayo. Kamu hadir di abad pertama, di tahun 30 sampai 33. Kau dengar suara Yesus? Hah? Keren mana suara Yesus dengan suara Bang Suma? Jadi yang disebut pengikut Yesus itu hanyalah yang mendengarkan suara Yesus. Kamu nggak pernah mendengar suara Yesus. Saya bisa mendengarkan suara Yesus. Di mana kau mendengarkan suara Yesus? Dari Bibel. Iya. Makanya suara itu bukan harus resonansi. Bukan harus resonansi kawan. Suara itu ada yang tertulis. Yesus mengatakan suara. Yesus mengatakan dengan jelas, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan suaraku. Apa nih? Asik dimut-mut aja pun. Dan mengikuti kurang ajar aku. monitor nih, apa nih? Moderator nih, kurang ajar moderator nih. Murid Yesus tidak pernah main TikTok. Murid Yesus tidak makan babi. Kurang ajar moderator nih, asik dimut-mut. Yesus punya murid tidak pernah ke gereja. Oke? Murid Yesus semuanya tidak ada yang berkuluk. Oke? Artinya gini. Sekarang Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Ketika artinya gini, Muslim adalah anti Kristus. Sabar dulu. Ketika aku bersunat, pengikutku bersunat. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Yohanes 10:27. Ketika aku bersunat, pengikutku Yesus tidak pernah mengajarkan sunat. Hei, Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku. Ketika aku bersunat, maka pengikutku Yesus tidak pernah melakukan sunat. Lukas 2:21. Dia hanya disunat. Dia tidak melakukan sunat. Dia hanya disunat. Siapa bilang dia tidak melakukan sunat? Dia sunat. Dia hanya disunat. Dia tidak itu melakukan sunat itu artinya dia melakukan sunat. Artinya dia disunat. Dia melakukan sunat. Yesus tidak pernah melakukan sunat. Kenapa Yesus tidak pernah melakukan? Kenapa dia dikatakan melakukan sunat? Coba tunjukkan di mana Yesus melakukan sunat kepada murid-muridnya. Lukas 2 nomor 21-22. Yesus disunat. Itu Yesus disunat. Ya, itu Yesus disunat, bukan melakukan sunat. Melakukan sunat itu namanya. Bukan dia yang mesunat dia. Loh. Namanya dia usia ke-8. Yesus tidak pernah mengajar. Dengar, Yesus mengatakan apa? Bahwa siapa yang menjadi pengikutku, siapa yang mendengarkan firmanku, maka dia akan mengikuti apa yang aku kerjakan. Aku mengerjakan, aku sunat, muridku sunat. Ayo. Jadi kamu itu kamu itu anti Kristus. Kamu itu serigala yang nyamar domba. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kamu bukan umat Israel, kamu adalah serigala yang nyamar domba. Tidak ada domba makan babi. Domba itu makan rumput. Hanya serigala yang makan babi.
Makanya Yesus mengatakan dari buahnya kau bisa lihat dia. Makan babi, ya itulah kau. Ibadah minggu, itulah buahnya. Serigala itu. Muhammad antikristus. Tidak ada Nabi Muhammad antikristus, nggak ada. Ada tidak Nabi? Ada nggak Yesus diutus untuk orang Arab? Nggak ada. Yang disebut antikristus ketika Yesus diutus untuk orang Arab menolaknya. Tapi kan tidak. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad bukan umat Muhammad Israel. Kristus. Nabi Muhammad bukan Israel. Nabi Muhammad tidak pernah menyamar sebagai pengikut Yesus, tidak pernah. Yang disebut antikristus adalah mereka yang kemudian tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia untuk Bani Israel. Itu antikristus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yang disebut antikristus ada yang menolak pernyataan itu dengan membuat Kenapa saya pernyataan-pernyataan. Jangan Pernyataan-pernyataan Yesus ditolak, itulah antikristus. Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Antikristusnya mengatakan, aku juga adalah Israel rohani. Itu antikristus itu. Anda menyamar-nyamar jadi pengikut Yesus. Anda berarti sama dengan iblis. Yang suka nyamar-nyamar itu hanya iblis. Suka nyamar sebagai malaikat itu iblis. Kristen yang bukan Bani Israel nyamar-nyamar sebagai Israel dengan mengatakan istilah apa? Israel rohani. Dari mana kamu dapat istilah Israel rohani itu? Dari mana? Dari mana? Dari mana kamu dapat istilah Israel rohani itu? Dari mana? Woi, serigala nyamar domba. Dari mana kau dapat istilah Israel rohani itu? Hei, penyembah Yesus, penyembah roh halus yang bernama Yesus. Dari mana kamu dapat istilah Israel rohani itu? Ya siapa yang ngajarin? Iblis kan? Iblis yang datang kepada Paulus yang ngajarkan kamu itu kan nyamar-nyamar. di mute terus. Di mana kamu dapatkan istilah Israel rohani? Di mana? Muhammad antikristus. Di mana istilah Israel rohani itu kamu dapatkan? Di mana kau curi itu? Jadi nggak mungkin Muslim Kristen. Ya memang nggak mungkin. Karena Yesus bukan Kristen. Yesus itu Muslim, dia orang saleh. Jadi gini loh. Jadi Muhammad itu antikristus nyata. Ya, saya nyata-nyatanya Muhammad itu antikristus. Dengar. Yang antikristus itu adalah anti terhadap Mesias yang datang kepada Bani Israel. Iya, makanya kami tidak Muhammad tidak percaya Mesias bahwa ya. Yesus adalah salah seorang Tuhan dari surga. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah salah seorang Tuhan dari surga? Di mana Yesus mengajarkan Yesus adalah salah seorang oknum dari surga. Iya, memang. Iya. Tapi yang dimaksud berasal dari surga itu bukan cuma Yesus. Ya, jadi Banyak kan makhluk-makhluk dari surga. Iblis pun dari surga. Lucifer tidak bermajukan kepada para pejabat surga. Lucifer juga dari surga. Lucifer tidak lagi bermajikan kepada para pejabat surga karena Lucifer diusir dari surga. Ya, nggak usah kau bawa itu. Selamatkan dulu agamamu. Orang-orang yang tidak berkiblat kepada para pejabat surga. Nggak usah kau bawa Nabi Muhammad. Agamamu dulu kau selamatkan. Kristen ini menyembah manusia ini dari mana asalnya? Dari mana asalnya ini Kristen muncul? Dari mana? Dari mana asalnya Kristen? Kristen ini asalnya dari mana? Jangan di mute. Nggak ada yang Muhammad antikristus. Bagaimana kau tidak mau di-mute kalau begitu caramu, bro? Aduh. Ya, makanya gini loh, kalau Muhammad antikristus ngapain kalian membahas Bibel? Artinya begini, Bang. Kenapa lari begitu cara berpikirmu? Kan dari awal saya tanya, sehat, sudah minum obat. Makanya gini loh kawan. Jadi dari tadi aku ngomong di mute terus. Dari situ aja sudah nampak. Abang tidak menunjukkan sopan santun, adab. Kalau sekarang gini loh, berbicara, apakah selesai. Muhammad percaya bahwa Yesus percaya Muhammad bahwa manusia Yesus datang dari surga? Yesus tidak ada ajarannya begitu, nggak ada. Ajaran manusia Yesus adalah seorang dari surga. Itulah artinya Yesus. Ajaran Yesus mau dipercayai sebagai Rasulullah, itu ada. Selesai. Memang dia rasul, tapi bukan rasul Allah. Dari talo itu, dari talo. Yang pasti Yesus adalah rasul untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen. Dah, titik. Kalian ini penumpang gelap, kalian ini serigala nyamar domba. Dah, paham?
Izin lu Bang Juma, ini siapa aja lu nih Sapian. Halo, Apa selamat siang, ya Muhammad Sapian. antikristus? Udah dikit aja tuh game satu nggak ada ilmunya udah. Halo, selamat siang Sapian. Halo Bang Selamat Sapian. siang Sapian, Sapian. Selamat siang Sapian. Bang Sapian. Bang Sapian. Sapian. Halo Bang Jimmy, selamat siang. Selamat siang. Islam Kristen Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersentuh aja bang. Turun kembali. Oke, terima kasih. Tersentuh. Silakan Jamaah. turunkan aja bang. Ya, Farid, selamat siang Farid. Bang Farid. Bang Farid, selamat siang. Oke, Kristen atau Islam Bang? Muslim. Oh, oke. Oke, ada yang mau disampaikan Bang? Shalom. Halo, ya. Farid dibawa dulu ya, pinjam kursinya dulu ya Bang Farid. Shalom. Salon. Memei, selamat siang Bang Memei. Selamat siang. Oke, umat mingguan atau umat Jumatan? Saya Mingguan ya? pengikut Yesus Kristus. Oh, pengikut. Yahudi dong. Yahudi dong, nggak makan babi dong, sunat dong. Saya Kitabnya orang perjanjian Indonesia, lama dong. Bang Zuma. Pengikut Yesus itu berarti Yudaism dong. Oh, salah. Kesimpulan Anda salah. Di mana Kesimpulan Anda Yesus memiliki pengikut di luar Yahudi? Di mana? Yesus mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa Oh, itu bukan muridku, Yesus. artinya, Head. Itu bukan jangan Yesus. menggunakan, Itu jangan ucapan. memaksakan kehendakmu. Kamu jangan yang memaksakan. Matius 28 itu bukan ucapan Yesus asli. Matius 28 itu adalah ucapan hantu yang keluar dari kubur. Paham? Paham ya? Yesus tidak pernah keluar dari kubur. Itu. Kau jangan menggiring. Saya yang punya Yesus Alkitab. asli tidak pernah keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu hantu. Paham? Bukan begitu. Baca Matius 24. Tidak bagus. Baca Matius 24. Baca. Tamat. Yesus Kan diri Anda membaca Matius 24. Yesus tidak pernah keluar dari. segala Oh, itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Itu iblis. Itu menurutmu. Itu iblis. Itu menurutmu. Itu Sekarang iblis. bagaimana Kita menurut buktikan cara boleh? pandang orang Kita Kristen? buktikan boleh? Kau mau dengar tidak? Kita buktikan Kau boleh? mau menang sendiri. Kita buktikan. Tidak boleh seperti Kita itu. buktikan boleh? Kau hanya mau Kita menang buktikan boleh? sendiri dan itu cara yang tidak baik dalam berdialog, Zuma. Kita buktikan boleh Kau nggak? memaksakan kesimpulanmu. Kau tidak mau mendengar dari sisi orang Kristen. Itu jeleknya berdialog Sekarang dengan kita kau. buktikan berdasarkan Kristen. Jangan, Boleh nggak? Saya akan membuktikan. Saya akan membuktikan kepadamu. Oke. Iya, silakan. Tolong buktikan di mana Yesus penginjilan mengajarkan pergilah ke seluruh dunia. Silakan. Kau yang harus dengar. Jangan Silakan. kau menguasai. Silakan. Sekali berdialog dengan kau dengan cara seperti ini. Silakan. Paulus keluar dari kuburnya hadapi saya. Kalau macam kau itu nggak ada ilmu. Sekarang yang saya minta, dengarkan sebelum Anda nyerocos, dengarkan saya. Tolong kamu tunjukkan kepada saya ketika Yesus penginjilan mengajarkan muridnya pergilah ke seluruh dunia itu di mana tertulis. Jangan kau bawa Matius 28. Jangan kau bawa Matius 28. Jangan kau bawa Matius 28. Kenapa saya tidak mau kau bawa Matius 28? Karena Matius 28 itu adalah oknum yang datang setelah keluar dari kubur. Itu kesimpulanmu. Nah, silakan. Kau mau menerima yang Silakan saudara, tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan sebelum dia mati ditangkap. Sebelum, sabar dulu, dengarkan saya dulu. Kau dengan banyak bicara, dengarkan saya, saudara. Dengarkan saya, saudara. Dengarkan ya, tenang, saudara, tenang. Babi yang ada di dalam tubuhmu mudah-mudahan tidak ngamuk di dalam. Duduk yang tenang dulu ya. Ingat, Yesus menyatakan di dalam Yohanes, diam dulu. Anjing yang ada dalam tubuhmu suruh tenang dulu, Kok anjing itu kan anjing bakar, anjing masak, anjing goreng yang kau makan, kok masih hidup?
Tenangkan dulu anjingmu, tenangkan dulu. Dengarkan. Engkau diam. Dengarkan. Suruh diam anjing yang ada dalam tubuhmu itu, diam. Diamkan anjing yang ada dalam tubuhmu. Dengarkan Bang Suma bernarasi 1 menit paling lama. Dengar. Yesus berkata, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Bapa, Tuhanku yang ada di surga, telah aku sampaikan kepada pengikutku, dan pengikutku kemudian menerima dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, pertanyaan saya nih. Pertanyaan saya, dengarkan dulu. Pertanyaan saya, dengarkan. Adakah Yesus melakukan penginjilan, menyuruh murid-muridnya kepada seluruh dunia sebelum dia terangkat ke langit? Silakan. Oke. Ya. Tangan semuanya. Ya. Jadi Yesus pertama kali datang adalah khusus untuk kepada bangsa Israel. Oke? Ya. Setelah itu singkat cerita, Yesus menyuruh untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa tentang Kristus, tentang pribadinya dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Oke, singkat cerita, rasul-rasul diutus kepada bangsa-bangsa. Dalilnya mana? Dalil. Jangan bohong dulu. Jangan Jangan kau potong dulu. Jangan usah bicara dalil. Saya belum bisa buka open cam. Saya tidak suka pembohong. Saya minta dalil di mana Yesus mengajarkan pengikutnya ketika dia melakukan penginjilan agar muridnya ke seluruh dunia mengajarkan ajaran Kristen. Silakan. Oke. Potong ya, saya bicara ya. Di mana dalilnya? Oke. Saya belum bisa open cam karena saya masih sedikit pengikut, belum bisa. Sebutkan aja karena Biblemu itu ada di telapak kaki saya, bukan di kepala lagi. Oh, udah enggak, di luar kepala. Salah. Ayo, kamu sebut di mana tertulis. Tinggal kau sebutkan, saya yang bacakan. Menyebutkan apa? Iya, tunjukkan di mana Yesus mengajarkan pengikutnya untuk ke seluruh dunia. Sebelum dia terangkat ke langit itu mana tertulis? Dia tertulis di mana? Jangan kau Matius 28, itu ucapan manusia yang keluar dari kubur, bukan itu yang saya butuhkan. Dari mana kau bisa bagaimana kau bisa seenaknya untuk menyimpulkan yang ini dari Yesus dan ini bukan dari Yesus? Hah? Dari mana? Itu artinya kau mengatur seenak perutnya kamu. Nggak boleh seperti itu. Yesus itu datang untuk Bani Israel. Kamu ngarang cerita untuk seluruh dunia. Makanya saya katakan, di mana Yesus mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh dunia, itu di mana? Jangan kau bawa Matius 28. Matius 28 itu ada ditambahi setelah ada keluar manusia dari kubur. Yang itu saya tanya, ketika dengarkan, wahai penyembah makhluk roh bernama Yesus, dengarkan. Yesus melakukan penginjilan sebelum dia dibunuh, ditangkap. Diceritain dalam kitabmu sebelum dia ditangkap, segala firman telah dia sampaikan. Jadi nggak ada lagi penambahan. Oke? Nah, sekarang yang saya tanya samamu, ada tidak Yesus sebelum ditangkap mengajarkan, aku diutus kepada seluruh dunia, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk? Ada nggak Yesus mengajarkan itu sebelum dia ditangkap? Ada nggak? Sudah selesai. Ada nggak? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Ada atau tidak ada? Ada. Oke, silakan tunjukkan. Prajurit, ya, bukan orang Yahudi. Bukan di mana Yesus mengajarkan sebelum dia ditangkap bahwa dia diutus ke seluruh dunia? Mana? Tunjukkan. Ya. Kau dengar ya, seorang prajurit ketika dia punya hamba itu ya sakit, Yesus menyembuhkan. Yesus membuka diri kepada bangsa-bangsa lain. Ya, itu sudah ada indikasi di situ, ya. Kemudian dari murid-murid Yesus Kristus yang menyaksikan Yesus secara langsung 12 murid, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus melarang mereka untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar dari bangsa Israel. Ada enggak? Coba kau cari. Di mana dalam sejarah para pengikut Yesus Kristus, 12 murid katakanlah yang utama sebelum 70 murid dan kemudian 3.000 orang, ya. Yang kemudian menyatakan bahwa mereka dilarang memberitakan Injil kepada segala bangsa. Coba kau tunjukkan satu pun, ya. Kalau kita bicara sanad, ya, dari 12 murid Yesus, mereka adalah pelaku-pelaku. Jangan kau mendongeng, jangan kau mendongeng. Yang saya minta apa? Penginjilan Yesus. Penginjilan Yesus sebelum dia diinformasikan ditangkap. Penginjilannya mana dalilnya?
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Diam dulu. Sabar dulu, bro. Sabar. Yang saya minta, penginjilan Yesus kepada Bani Israel, perintah Yesus mengajarkan kepada muridnya agar pergi ke seluruh dunia itu tertulis di mana sebelum dia ditangkap. Oke? Kau baca. Ada enggak? Lakui tadi. Ya, kau Ada sudah nggak? bacakan. Tidak mau Di mengakui, mana? kau kata itu dari orang mati. Di Sekarang mana kita lihat faktanya, Yesus? Di mana Yesus mengajarkan Logikanya, muridnya untuk pergi ke seluruh dunia sebelum Yesus ditangkap? Itu di Jangan mana? di-mute dong. Di mana? Sekarang kau tunjukkan di mana dari 12 murid Yesus satu pun yang mengatakan Yesus melarang mereka memberitakan Injil kepada segala bangsa di luar itu. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Di mana? Oh, Mati itu kau. peristiwa. Mati Itu kau. peristiwa ketika Yesus Mati kau. masih hidup. Itu Mati ketika kau, Yesus mati. masih hidup. Mati. Kita bicara Mati. setelah Yesus sudah naik ke surga. Ya, Nah, itulah yang kumaksud. Setelah Yesus terangkat, setelah Yesus terangkat, tidak ada lagi pemberitaan Injil dari Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Hei, Yohanes 17 nomor 8. Coba kau baca. Kau salah menyimpulkan. Kau baca Yohanes 17 nomor 8 dulu. Baca Yohanes 17 nomor 8 dulu. Baca. Karena waktu Baca. Yohanes 17 nomor 8 baca. Baca Yohanes 17 nomor 8. Karena memang masih Baca. fokus kepada Baca. karena fokus. Baca Yohanes 17 nomor 8. Baca. Coba kau tunjukkan 12 murid katakan bahwa Yesus melarang mereka memberitakan Injil kepada bangsa lain. Coba kau tunjukkan. Dalam Saudara Mei, bacakan saya dulu Yohanes 17 nomor memberitakan 8. Injil kepada bangsa. Sekarang bacakan saya Yohanes 17 nomor 8 dulu. Bacakan dulu Yohanes 17 nomor 8. Musuma, main Bacakan. mute terus. Nggak boleh begitu. Bacakan dulu Yohanes 17 nomor 8, bro. Anda masih punya Kau otak baca. kan? Kau baca. Silakan kau baca. Oke, saya baca Silakan ya. kau baca. Kau baca. Dengarkan. Yohanes dibicara. Yohanes 17 nomor 8, dengarkan saya. Yang Kristen di bawah juga dengarkan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus setelah dia mengucapkan ucapan ini? Jawab. Tidak membaca ayat 9, 10, 11. Saya lanjutkan. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia ini aku berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia ini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Jadi firman itu telah diberikan kepada siapa? Kepada 12 murid-murid Yesus, dan dunia membenci mereka, termasuk kau Zuma, karena mereka bukan dunia seperti sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya kau jangan diam dulu kau. Yang saya minta samamu adalah ketika Yesus berkata, dengarkan saya dulu. Ketika Yesus berkata segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan Yesus setelah Yesus mengucapkan kalimat ini? Kau diam dulu Zuma. Apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman? Kau diam menang. Apakah masih ada firman? Ya, kau diam, masih ada kau firman? penyesat, kau diam, kau malu. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan Yesus setelah Yesus mengatakan di Yohanes 17 nomor 8 ini? Jawab. Telah didelegasikan kepada 12 murid. Itu yang kau lupa, kau potong-potong ayat.
Jadi ini berkesinambungan, Zuma, ya. Makanya saya tanya, kau tunjukkan di mana 12 murid dilarang memberitakan Injil kepada bangsa di luar Israel. 12 murid yang langsung memegang Matius Yesus 10, yang Matius 10 nomor 5 nomor 6. mereka dilarang Matius 10 kepada bangsa di luar nomor Israel. 5 nomor 6. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kau Oh, dalil. Itu dalil, itu dalil. Kau kutip ayat Itu seenak dalil. jidatmu, ya. Itu dalil. Sekarang pertanyaan saya Adil, sederhana ya. loh padahal. Pertanyaan saya Enggak. sederhana loh padahal. Pertanyaan saya sederhana loh padahal. Kau lepas Pertanyaan dari saya konteks, sederhana. Zuma. Apakah masih Ya, Zuma. ada firman yang Yesus belum mendelegasikan sampaikan? firman yang dia terima dari Bapa kepada murid. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Itu tinggal kamu jawab. Itu tinggal kau jawab. Kau, ya, ayat yang kau angkat itu sudah basi. Sudah banyak saya dengar video-videomu, ya. Ya, basi. Jadi Yesus telah mendelegasikan firman yang dia dapat dari Bapa kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya menyampaikan, meneruskannya kepada seluruhnya. Dan tidak ada satu larangan kepada 12 murid untuk menyampaikan berita Injil kepada bangsa di luar Yahudi, ya. Dan itu yang kau tidak tahu. Kau seumuran anakku, Zuma, ya. Kau nggak tahu apa-apa. Saya dengar videomu, saya menangis. Saya berdoa buat kau, Zuma, supaya nanti kau diberikan ya kasih karunia Tuhan supaya mengerti, ya. Kau sudah ada di depan saya tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana dong? Gimana dong? Kau Kamu hanya mengambil nyerocos. sepenggal-penggal. Kamu hanya nyerocos. Pertanyaan saya sederhana loh padahal. Apakah bahwa masih Yesus ada? dan Bapa itu satu. Apakah masih? Aduh, kamu nggak mau diam soalnya. Kasian Yesus sekali dan kau Bapa itu ini. satu. Kamu kasihan, kamu itu kasihan. Diriku Kau sendiri menyembunyikan itu bicara kebenaran. kesatuan, Zuma. Kamu menyembunyikan kebenaran. Mending kau colok pantatmu sendiri baru jilat. Oke, selamat siang Mr. Roni. Mr. Roni. Mr. Roni. Selamat siang Mr. Roni. Oh, astagfirullah. Selamat siang Endra Kardo. Endra Kardo. Selamat siang Endra Kardo. Endra. Endra. Ini mau ngelipat ini. Iya, selamat Satuan siang. aja langsung. Lama, terlalu lama kalau ditanya. Chef, selamat siang Chef. Chef, Aduh, kok kayak gini semua yang masuk. Ya, jadi teman-teman, berdasarkan Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan kepada mereka. Endingnya, Yesus telah menyampaikan segala firman. Nah, berarti tidak ada lagi firman kan? Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Pertanyaannya, Matius 28 ini, apakah Yesus sampaikan sebelum dia mengatakan Yohanes 17 nomor 8? Ternyata tidak. Matius 28 ini muncul ketika kemudian ada makhluk yang keluar dari kubur. oke. Evans 99 monitor. Selamat siang Evans. Siang. Evans, selamat siang. Ya. Apa kabar Bang Evans? Ya. Ya, siang. Ya. Nah, Kristen atau Islam Baik. Bang? Islam. Waduh, Bang Zuma ada peringatan ini Bang Zuma. Turun dulu Bang, nanti Iya. dinaikkan lagi. Oke. Ya. Maaf ya, maaf. Bang Zuma ada peringatan ini. Ayah Imba, selamat siang. Ayah Imba, selamat siang. Ya, yang jelas yang naik. Bunda Tiara, monitor Bunda Tiara.
Bunda Tiara? Ya, monitor. Oke, oke, Ya. oke. Kenapa ya Kristen ini kok tanya ngoceh Tantrum semua yang naik. iya nggak bisa Nggak ada titik koma. nggak bisa susi baik-baik Nggak ada, naik dengan pakai emosi. Bang Suma nggak naik lagi. Dapat peringatan tadi dia. Saya punya akun juga ini, akun host sudah dapat peringatan tadi nih. Kenapa cuma satu ban dipakai? Iya, saya cuma mengoptimalkan kursi gitu ya. Kalau saya pakai 2 akun, kita boros kursi. Sementara banyak teman-teman yang ingin naik kan. Akun host juga sudah halo dapat peringatan tadi. selamat siang Febiana. Bang Suma jangan dibesarkan dulu. Iya. Oh itu udah maju itu udah. Febiana, Silakan, selamat Bang siang. Febiana, selamat siang. Iya. Iya, tolong suaranya agak semangat sedikit Bu Febiana. Sudah makan siang Bu? Bunda. Sudah banyak makan. Oh, sudah banyak makan. Islam atau Kristen Bunda? Mohon maaf ini Bunda ya. Islam. Oh, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda ya. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bunda? Tak ada numpang lewat aja boleh. Numpang nanya. Pendengar aja. Oh iya. Ya, dibawa Saya dulu ya, minta. Bu. Oke. Silakan. Iya, iya. Lanjut. Kristen gitu ya Bang Juma ya. Kalau udah nggak bisa jawab, sudah Iya, gitu, betul. Padahal kan sederhananya ya, kalau kita berbicara mengenai kaidah ilmu, Yesus berkata segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi firman tambahan, karena semuanya telah disampaikan. Tak ada lagi tambahan. Nah, Matius 28 ini ada nggak Yesus pernah menyampaikan sebelum dia mengucapkan segala firman telah aku sampaikan? Kan tidak ada. Berarti Matius 8 ini di luar daripada penginjilan Yesus. Pertanyaannya, yang datang berkata di dalam Matius 28 itu sopo? Siapa itu yang datang kemudian mengaku Yesus dan mengajarkan dirinya itu diberi kuasa baik di surga maupun di langit, di bumi? Itu siapa itu? Itu bukan Yesus. Karena Yesus berkata segala firman telah aku sampaikan. Sedangkan yang datang setelah aku itu adalah penolong lain, roh kebenaran lain. Harusnya yang datang di Matius 28 itu adalah roh kebenaran lain, bukan Yesus. Tapi ternyata ngakunya Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus itu ada 2, yaitu penolong lain, seorang penolong lain, dan yang kedua adalah Yesus palsu. Nah, untuk mendeteksi siapa yang berkata di dalam Matius 28 ini, periksa itu Yesus asli atau palsu. Apakah Yesus memang pernah mengajarkan dia akan datang kembali dalam bentuk rupa seperti itu? Kan tidak. Yesus mengajarkan setelah aku terangkat, maka yang datang kemudian setelahku itu adalah Yesus yang lain, yaitu Yesus penyesat, yaitu Yesus palsu. Yang kedua adalah penolong lain, yaitu seorang nabi, penghibur. Sedangkan yang datang di Matius 28 itu bukan nabi, bukan sang penghibur, bukan penolong lain, bukan roh kebenaran. Tapi yang datang kepada Matius 28 ini, yang ada di Matius 28 ini adalah sosok yang mengaku Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus itu ada Yesus memang, tapi Yesus penyesat. Gitu loh, saudara Kristen, tolonglah pakai ilmu kita. Kita belajar itu pakai ilmu. Iman kita itu harus bertumbuh dengan ilmu, bukan dengan doktrin. Ya, bukan dengan doktrin. Jadi yang datang berkata di dalam Matius 28 itu bukan anak Maria. Carilah sendiri. Itu memang Yesus, tapi Yesus yang mana? Yesus yang mana itu? Yesus yang ada di dalam Matius 4 nomor 1 sampai nomor 13.
Loh, saya bocorkan lagi. Itu rahasia sebenarnya, tapi tampaklah supaya kamu tahu. Itu yang Yesus yang datang di Matius 28 itu adalah Yesus yang ada di dalam Matius 4 nomor 1 sampai nomor 13. Tuh, tak ajarin tuh supaya Kristen paham. Begitu cara belajar Bible-nya, dirunut supaya paham. Katanya kalian diperintahkan percaya kepada Yesus. Ya percaya kepada Yesus dong. Jangan percaya kepada yang lain. Meskipun yang lain selain Yesus datang mengaku Yesus, jangan kau percaya. Yesus mengatakan itu. Lukas 21:8. Apabila ada datang penyesat mengaku bernama Yesus dan dia berkata akulah Yesus, jangan kau percaya, kata Yesus. Kok kalian malah percaya? Gimana dong? Ya, diambil alih sejenak, saya ada telepon. Silakan. Oke, Bang, Kak Halimah. Selamat siang, Kak Halimah. Kak Halimah, selamat siang. Halo, Kak Halimah. Kak Halimah, selamat siang. Bang Doto. Halo, Bang Doto. Halo, Doto. Selamat siang, Bang Doto. Iya, selamat siang. Islam Kristen, Bang? Katolik, Bang. Katolik. Iya, Bang. Udah makan, Bang, semuanya, Bang? Udah. Ya, bagaimana kabar Bang Doto? Kabar sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Oh iya. Ini Bang Doto yang sudah mau masuk Islam ya? Informasinya. Masuk Islam, aduh, gimana ya, Bang? Karena di sini nggak ada masjid, Bang. Oh, nggak ada masjid. Kita itu nggak ada masjid. Oh, Di mana, Bang? Ada sih masjid, cuman agak jauh juga sih. Ada sekitaran 5 kilo lah jauhnya. Abang tinggal di mana, Bang? Kita di apa, Bang? Lumut. Lumut di mana tuh, Bang? Sumatera, Bang. Sumatera Utara, Bang. Ya Lumut di daerah mana, Bang? Di daerah mana itu? Sumatera Utara, Bang. Lumut. Sumatera Utara, tapi itu bukan kota. Sumut. Iya, Lumut. Lumut. Iya, Bang. Di mana itu Lumut? Cari aja di Google, ada itu, Bang. Lumut. Sumatera, tapi bukan mungkin pinggiran ya, Pak? Enggak, Sumatera. Oh, Sumut, Sumatera Utara. Bukan Sumut, Enggak, Bang. Sumatera Utara, tapi daerah Lumut dia pinggiran. Daerah Lumut. Oh, Desa Lumut. Iya. Bang, walaupun nggak ada masjid, Bang, boleh sholat di rumah, Bang, kalau terpaksa, Bang. Ya, gimana lagi, kan kita kan dasarnya kan dari Katolik. Mana bisa kita sholat kan gitu. Bisa sembunyi-sembunyi, Bang. Iya kan, kalau Aku penasaran nih, daerah Sumatera Utara tidak ada masjid di daerah mana? Aku orang Sumatera juga ini sebenarnya. Lumut, Bang, Lumut. Iya, itu arah kemana itu, Bang? Lumut, jelaskan Lumut itu di arah kemana? Arah ke selatan atau Enggak, Samosir? Arah Samosir. Oh iya. Memang ada sih, Bang. Memang masjid ada sih, cuman agak jauh sih dari tempat kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ke Tiara. Tapi ini, Bang, memang ada niat, Bang. Tapi kita sama-sama di sini kan sama kawan-kawan orang Muslim juga, kita ya bisa bareng juga sih, nongkrong kan. Maksudnya Abang ada niat nggak? Aku sama Niat. saudaraku aja nongkrong bersama. Iya. Mereka Kristen, saya Islam. Niat maksudnya Kak Tiara, niat maksudnya Masuk Islam? Minum aku atau gimana? untuk sekarang sih, untuk kalau masuk Islam sih ya enggak dulu lah ya. Atau mau belajar dulu, Bang? Belum. Soalnya abangku Mungkin udah masuk belum. Islam juga sih satu. Abang aku Oh, udah masuk. iya belajar dulu, Bang, belajar dulu. Tapi kayaknya sama dah itu, walaupun dia itu Islam, walaupun dia Buddha. Oke, Bang Doto. Yaudah, izin dulu ya, Bang ya. Kami juga umat Islam kan nggak boleh memaksakan, Bang.
Mohon izin ya bang, kami menaikkan Kristen dulu ya bang. Jadi gini bang, aku mau buat Sebentar, Pangeran, sebentar. Aku Kasih mau kesempatan bertanya, boleh? dulu. Bang Doto Nggak, di sini nggak usah dia terpaksa mau- bang. Dia mau masuk Islam dia ini. Dia kan Tunggu Katolik. dulu Pak Pangeran, dia ini. Dia mau Dulu. masuk Islam ini. Tunggu Bang dulu, Doto dia mau masuk Islam belajar. dia. Tunggu dulu Bang Suba dulu. Bang Doto sudah siap mau ya syahadat ya, Bang Doto? Apa bang syahadat? Iya syahadat masuk Islam. Belum kayaknya bang, jangan Kayaknya ditanya belum, gitu. Dia masih mau belajar. Belum bang. Dia Jadi masih gini, setengah-setengah aku cuman mau hatinya. nanya, gini bang, aku cuma mau nanya boleh? Ah silakan. Ada Pak Pendeta itu di atas. Gimana ya bang ya cara menghilangkan sakitnya nyeri otot? Nyari otot. Aduh. Iya bang. Aduh Diki aja kenapa? Kayak bercanda aja bang. Udahlah, jangan di. Kan kerja. Udah tolonglah bang Yesus tolong Diki. Ini bukan lo main-main. Bercanda dia tuh, main-main dia menaik ke atas koma. Bukan mau berdiskusi, dia kayak mau ngeledek gitu. Iya ngapain pula kita berharap dia masuk Islam? Nggak penting kali. Lah ke apotek, apa obatnya sakit ini? Kan simpel, ngapain naik ke atas? Iya ngapain sih? Nanya kayak gitu. Kayak ngeledek aja dia. Erlin, Jangankan mau Erlin masuk. Mansur, selamat siang. Erlin Mansur. Zomani, selamat siang Zomani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bang? Muslim bang, Muslim. Oh Muslim. Mendengarkan Iya, iya. saja bang. Oke. Oke, saya Terima turunkan kasih, dulu ya. Bang. Oke. User, User. Turun bang User. Ya, Legling disapa kalau ada yang naik, yang baru naik. Iya nanti ku sapa. Jangan- Baru semen lagi ngelamun aku. Kirain posnya mau siapa? Enggak, saya cuma Coba kayak nyari di ya bawah. udah nanti. Saya buka-buka di bawah Assalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bang Ade Sah. Bang Desa Monitor. Oh abang Muslim ya. Ada yang mau ditanyakan bang? Enggak, itu si Gumasak itu menghina Allah itu. Diblokir aja. Ya udah. Clear. Udah. Ya, Sudah diblokir eksekusi aja tadi. kalau diblokir anjing itu. Iya. Sudah turun aja mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bang Pemasam, Bang Pemanas. Monitor, Pemanas Rock Soccer. Paman Sam. Paman Sam Selamat sore. Monitor, Bang. Selamat sore. Abang Islam Kristen. Kristen? Muslim. Oh Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit teman-teman dari Apa itu, saya Bang? mau sampaikan kalau ada kawan muslim jangan langsung diturunkan lah. Kekuatan Komal ini kan ada juga dari kami muslim gitu, ada juga yang kami mau tanyakan ya. Tidak semua kami lihat, tidak ada kesempatan sedikit pun bagi kami muslim itu untuk mengetahui yang sebenarnya. Jadi fenomena-fenomena ini sering terjadi di Komal-Komal muslim. Begitu dia mengaku muslim ya turun dulu ya, kita tunggu teman Kristen dulu. Di kapannya kami belajar. Nah untuk kali ini saya coba minta kepada apologet Islam untuk menjelaskan kepada kami Muslim apa itu Injil, kepada siapa Injil itu diturunkan. Karena dari SD, SMP, SMA kami masih diajarkan bahwa Injil itu diturunkan kepada umat Nasrani. Kita naik pesawat pun coba lihat di kartu di pesawat itu Al-Quran, ketika di situ ada doa-doa di dalam pesawat dituliskan di situ Injil kepada umat Kristian. Nah, tolong dijelaskan. Ini kadang kami Muslim buku juga belajar, jangan langsung diturunkan. Nanti kalau koman-komannya ditinggalin sama Muslim. Bang Pamasam. Halo Bang. Kami buka Komal ini memang untuk menaikkan Kristen Bang, untuk menyadarkan Kristen Bang. Bukan untuk menyadarkan Islam Bang.
Jadi kami buka Komal ini memang untuk menaikkan Kristen, untuk menyadarkan Kristen, Bang. Begitu. Kalau Abang ingin Enggak, gini. tanya kan, Oke, baik. Kalau Gini memang Pangeran, begitu, ini kalau Paman itu Samo saya izin ini ada satu. kajian-kajian untuk khusus untuk Islam, Bang. Jadi gini Ada teman. room. Gini teman. Kami kalau paman saya Sam. izin satu dong. Oke, paman Sam, dengarkan dulu saya. Kami mohon maaf. Ya, saya mengerti maksudnya paman Sam. Hanya berhubung kebetulan hari ini kan ada Bang Zuma. Bang Zumanya itu kan kita mengingat waktu, Bang. Jadi banyak komal-komal lain yang akan disinggahi oleh Bang Zuma. Seperti itu, Bang. Assalamualaikum Bang Toyota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat serum sama Bang Zuma ini. Pengen nyapa Bang Zuma sih. Oh iya. Mudah-mudahan sehat semuanya ini. Lewat sebentar aja boleh diturunkan langsung. itu ada Bang Aldiansah itu, up tuh. Iya. Tunggu. Lagi tarik. Bang Zumanya lagi nerima telepon, Bang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Ya boleh diturunkan host kalau gitu. Oke, siap. Aku izin screenshot ya karena kebetulan bisa sekomal nih sama Bang Zuma nih. Masya Allah, seneng kali ya gue, Bang Zuma. Assalamualaikum. Kemana beliau? Lagi sibuk ya? Lagi terima telepon, Bang, katanya tadi. Oh gitu. Ada Ustadz Dio juga dan teman-teman muslim yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami buat bangga Bang Aldiansah bisa ketemu dengan bisa satu kamar dengan Bang Aldiansah. Itu suatu yang sangat kami dambakan begitu. Enggak gini, kalau aku nanti misal ada teman-teman Kristen yang naik, aku siap diturunkan. Tenang aja, santai aja Gak ya. usah lah Bang, masih banyak kok. Izin polo-polo ya kakak-kakakku, abang-abangku, silakan di bawah, polo-polo yang di atas. Semuanya. Hah? Selamat siang, Bang Igo. Bang Igo Kansas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, Bang? Sehat. Ada yang mau disampaikan, Bang? Alhamdulillah. Iya. Ini pemal Islam atau Kristen? Komal Islam, tapi semua bisa naik, semua bisa naik. Mau Honda, Hindu, Kristen, Buddha, gitu. Iya. Oke, ada yang mau disampaikan, Bang Igo? Saya cuma mau bertanya sama orang Kristen itu, apa artinya? Nggak ada Kristen, Bang. Di sini nggak ada Kristen, Bang. Kita lagi naikkan Kristen ini. Oh, tidak ada. Iya. Sebentar kalau ada Kristen nanti saya kalau naikkan ada ya. Kristen yang masuk, tolong tanyakan. Oke. Tolong salat dulu. Oke, siap, Bang. Iya. Tolong tanyakan saja dulu. Semua salat dasar dulu ini. Oke. Iya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Bang Open Rus, selamat siang, Bang Open Rus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Open News? Mau sampaikan salam saja buat Bang Zuma. Assalamualaikum, maju terus, pertahankan Ya, apalagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samjama, selamat siang. Bang Open News izin ya Bang. Samjama, selamat siang. Monitor kali Bang. Kak Tiara loncat kali ya? Iya, ada lanjut kayaknya. Sinyalnya kali Bang. Saya ini akun host ini sudah 2 kali sudah dapat peringatan saya tadi. Tadi pagi. Tadi pagi. Wah, ini ada Bang Blender ini. Bang Blender kayaknya. Benar. Halo Nuaiman, selamat siang. Halo Nuaiman. Bang Nuaiman, monitor. Gak ada Bang orangnya. Kecil suaranya Bang, kecil suaranya Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Kecil. Kecil, dia minta diturunin. Kecil. Putra Gading, selamat siang. Sore Bang Putra Gading. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak ada gambar mute-nya ya? Oke, bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Bang Berry Rock, selamat sore. Berry Rock. Berry Rock. Oke Bang Putra izin ya Bang, menaikkan Kristen ya Bang. Ini Komal untuk menaikkan Kristen Bang. Sebentar. Ini nih. Ya, Ada ya sebentar. Saya ada perlu bertanya sebenarnya sama Bang Juma. Bang Jumanya lagi nelpon Bang. Ya silakan kalau buat yang lain mungkin paham dari pertanyaan saya ya. Semoga paham semuanya. Masalah di antara surat-surat Al-Quran. Dari hampir semua surat Al-Quran itu ada judulnya dan masuk dalam ceritanya. Tapi ada satu surat, satu yang judul Al-Ikhlas. Itu tidak. Abang ini Muslim apa Kristen? Alhamdulillah saya Muslim. Karena saya dengar itu, saya dengar dari Bang Juma. Waktu itu saya nyetel YouTube, cuman begitu nyetel pas di situ mati lampu, WiFi off. Saya berhenti nyetelnya gitu. Jadi setengah doang gitu saya berhenti. Makanya di sini saya ada kesempatan, saya pengen nanya sama Bang Juma. Ya kalau kebetulan bisa mungkin siapa tahu pertanyaannya bisa dijawab sama Bang Ardiansa mungkin. ya makanya saya tadi kan ngomong siapapun boleh menjawab. Kalau ya tolong sampaikan saja. Ya terima kasih. Kalau memang harus turun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa yang mau ditanyakan belum ada yang pertanyaannya. Oh ya itu tadi. Di antara semua surat Al-Quran itu ada judul seperti Al-Baqarah, An-Nisa. Itu kan semuanya menyangkut dalam ceritanya, dalam riwayatnya. Tapi Al-Ikhlas itu kan hanya menyangkut kepada Oke Bang, terima kasih Bang Putra, sangat edukasi pertanyaannya Bang. Walaupun nggak ngerti kami Bang, makasih ya. Bang Wadi, selamat siang. mungkin nanti Bang Juma tahulah. Iya, cara pertanyaannya saja Bang, artinya kayaknya kita nggak paham apa yang ditanyakan, maksud dan itu ya. Cara anunya mungkin. Narasi pertanyaannya gitu, supaya mudah dimengerti gitu Bang. Ya, tolong jelaskan satu surat itu aja, Al-Ikhlas. Kenapa beda dengan surat-surat yang lain gitu aja lah. Makasih. Turun ya. Aku bantu jawab ya Bang. Iya. Karena dalam surat itu mengandung keikhlasan seorang hamba dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Makanya disebut surah Al-Ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Jadi ketika seorang hamba membaca Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu Esa, Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Ini menunjukkan ikhlas seorang hamba dalam menyatakan surat tersebut. Makanya disebut namanya surat Al-Ikhlas. Itu Bang jawabannya. Oke, terima kasih. Ya, saya izin turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Bebel, selamat siang Bang Bebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Sugi ini kalau nggak salah ini. Abang Sugi. Ya.
Gimana kabar Bang? Ya, betul Bang. Iya Bang. Ini agak tersendat-sendat suara saya ya. Ya satu signal aja tadi Bang. Walafiat. Iya Bang. Salam kenal Bang, salam kenal. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Bang hingga mampir Ya, di Komal Titisan ini Bang. Oh iya, sama-sama Bang Titisan, salam kenal kembali ya. Iya Bang, iya Bang. Makasih banyak. Belum ada Kristen ya? Tadi sudah, tapi cuma Bang Zuma lagi terima telepon Bang. Kita tadi bersama Bang Zuma start Pak dari De, suaranya kecil banget Pak De, tenggelam. Iya Pak De. Suara Ustaz Kecil banget suaranya? Enggak, suaranya tenggelam Pak De. Kecil banget. Kayak dalam ruangan. Nah, sekarang gimana sekarang? Masih dikit lagi, naik dikit lagi. Sekarang gimana? Udah pol ini apanya? Kayak ada jarak, kayak kejauhan begitu Bang. Sinyalnya merah. Atau pakai headset Bluetooth ya kayaknya? Enggak. Nggak tahu Bang, sinyalnya Ya, lagi ya, merah, betul. lagi jelek. Nah, sekarang gimana? Nggak pakai headset nih? Nah, mantap. Mantap. Udah, nggak usah pakai headset. Assalamualaikum Ustaz Dio, Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardiansa. Alhamdulillah bisa sekomal sama Ustaz Dio sama Pak Desugi. Izin screenshot ya Pak De. Masya Allah. Iya, Izin screenshot Ustaz Dio. Mau screenshot nih. Tumben-tumbennya bisa bersama Bang Ardiansa. Iya, jangan lo ini. Ustaz Dio, Bang Zuma. Aku juga ikut deh screenshot. Mumpung nih kan satu komal sama. Jadi gini, Bang Ardiansa. Ya. Satu komal. Gimana Pak De? Nunggu ya. Iya. Kena deh. Jadi kalau saya di atas mana mungkin nggak ada oten naik, saya turun aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada oten naik. Saya oten Bang Sugi. Saya juga saya kalau gitu gini teman-teman. Saya izin nyimak di bawah aja, barangkali nanti membutuhkan apa gitu data untuk bantu-bantu, saya baru naik gitu aja. Saya nyimak di bawah ya host ya, Ustaz Dio ya, biar ada teman-teman yang naik ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh baru turun Bang Aceh tadi Itu Dr. Ardiansyah sama Pak Desugi, Ustadz Sugi. Ya kalau naik semua di sini, Oten nggak berani naik mikir. Mikir Oten, waduh, ada Bang Zuma, ada Pak Desugi, ada Dr. Ardiansyah, adalah nggak berani naik mereka. Ini ada tamu nih Bang Dio. Iya, silakan. Halo, selamat sore Bang Kardinal. Selamat sore Bang Kardinal. Bang Kardinal. Bang Kardinal. Bang Kardinal. Assalamualaikum Bang Kardinal. Tunggu, nanti pergi dulu. Selamat sore Bunga Cinta. Bunga Cinta. Waduh, lagi cebok dia itu. Lagi cebok. Halo, selamat. Islam semua yang naik. Iya, takutnya kepencet dia lagi cebok kan, nanti kedengeran ceplok kan malu kan, dia nggak sadar itu. Halo, selamat siang Bang Lautan Cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Gini, mau sampaikan pada yang di bawah. Kalau Islam tuh kalau nanya ke Ustadz atau Kiai aja, jangan di sini. Ini Komal Islam untuk oten-oten aja, itu Bang. Iya betul itu Bang. Udah Bang, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Wafasel, selamat siang. Bang Wafasel. Wafasel. Solata.
selamat siang. Sasa, Solata. selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang disampaikan Bang Solata? Nggak ada nih, kepencet aja nih. Iya, oh iya. Iya, kejamah. Iya, iya. Turunin aja bang. Siap. Banyak Bang, yang pengertiannya. Iya. Bang Sasa, selamat sore Bang Sasa. Bang Sasa. Bang Sasa. Maaf bang, aku terpental barusan. Ayo tuh minum obat ayo. Bang Wapasel, selamat siang. Bang Wapasel. Sedikit lah Bang. Bang Wasel. Assalamualaikum Bang Wasel. Bang Wasel. Iya. Ya, Waalaikumsalam. Kenapa tuh? Gimana kabar Bang? Apa yang gimana Bang? Enggak, lanjut aja. Aku barusan tadi dari ketiduran nonton live ini pas bangun. Gitu. Dengerin live sampai ketiduran ini tadi. Bangun masih udah dipanggil. Hujan sini Bang, nggak bisa keluar. Ini hujan gede, nggak bisa keluar. Andreansa, selamat siang, selamat sore. Andre. Bang Zuma lagi terima telepon tadi nih. Mana Bang Juma? Di atas lagi terima telepon tadi. Oh ya, barakallah. Bang Mana Ibrahim. ini? Ibrahim. Siapa Bang Pendeta? Bang Ibrahim, selamat siang. Bang Ibrahim, selamat siang. Buat Islam silakan naik kalau mau disampaikan gitu. Tapi kalau nggak ada yang mau disampaikan, nggak usah ke atas lah. Capek kami manggilnya. Kalau memang ada yang mau disampaikan, silakan naik, sampaikan. Jangan udah minta naik, disapa pun orangnya nggak ada. Bener. Mana Bang Jumanya? Naik bom encus, ada bom dibawa kayaknya ini. Halo Impinik. Turun bang, turun. Udah turun. Itu banyak typingan, ada bom katanya Bang Titisan. Iya, ada bom dibawa. Ada bom. Dari tadi saya perhatikan ada bom. Bom naik dong bom. Bunda Darwati, assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Nggak ada orangnya bang, nggak monitor. Ketua Mayat, selamat sore. Ketua Mayat, aduh kenapa kayak ini yang naik? Tolong teman-teman kalau naik standby di saat disapa gitu kan? Mana bang bom? Privat di akunnya mungkin bom. Bom itu siapa katanya, nggak tahu. Bom itu bom ngintip katanya. Bang Abdul Qadir, selamat sore. Bang Abdul Qadir. Selamat sore. Oke. Islam atau Kristen, Bang?
Aduh. Bang Andara. Duh, noise bang. Terpencet itu Bang Isan. Halo Ketua Mayat, selamat siang. Halo Ketua Mayat, selamat siang. Tidak mau menjawab. Halo Bang Aidin, selamat siang Bang Aidin. Halo Bang Aidin, selamat siang. Selamat siang. Bang Abu, selamat siang. Bang Aidin. Yesus maupun menyembah Bapa, ini kripto. Kalau yang oten lain menyembah mana, silahkan aja. Oke, jadi yang Anda sembah Bapak karena Yesus juga nyembah Bapak gitu. Saya tidak pernah menyembah Bapa juga. Tidak. Terus yang kau sembah siapa? Yang benar mana Bang Kripto? Yang Tuhan Yesus atau yang tidak? Yang mana yang benar? Saya mau menyembah Ustadz Tahta asal dikasih uang 100 juta, nggak usah banyak-banyak. Oh, ateis, dia ateis Bang, ateis. Udah. Ateis. 100 juta aja Bang. Ustadz atas dia akan transfer saya 100 juta, saya sembah. Oke, nanti tenang. Karena uang, iyalah udah. Karena uang, oke lah kalau karena uang rupanya kamu. Ya kamu ini. Loh, itu Kristen yang benar loh itu. Iya, Kristen yang benar itu bukan hamba uang. Tidak mentuhankan Yesus itu. Karena menurut saya pakai secara data memang benar dia. Nih, Ustadz Tata saya sembah. Dia mesti pintar. Ustadz Tata tahu apa artinya menyembah. Kripto menyembah Ustadz Tata sebagai pemilik uang, sebagai tuannya uang, sebagai penguasanya uang. Bukan Ya udah Bang sebagai Kripto SWT. dulu. Ini Bukan Bang DR SWT. gak sanggup lawan Kripto. Sekarang DR mau apa? Mau dialog atau mau bertanya? Silakan. Saya mau bertanya, siapa Allah menurut Allah? Allah itu adalah Tuhan seluruh alam. Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Oke, silakan. Apa lagi? Tuhan seluruh alam berarti Tuhan bukan semesta alam dong. Iya, semesta alam, seluruh alam itu, mau langit dan bumi. Alam kan enggak Tuhan semesta alam. Seluruh Kan beda. alam. Iya, semesta alam sama saja maknanya. Ya tapi kenapa ada itu di surah An-Naml 91 itu aku diperintah. Aku diperintah untuk menyembah Tuhan negeri Mekah yang menjadikan suci ini. Maksudnya apa? Tuhannya Abraham. Karena yang mensucikan Mekah ini Abraham. Dia berdoa. Ya. Oh berarti Tuhan itu Tuhan Abraham dong. Tuhannya Abraham, Allah. Tuhannya para nabi. Nah kalau Tuhannya Kristen siapa? Jawab juga. Tuhannya Kristen siapa bro? Kalau Tuhannya saya yaitu Tuhannya Abraham, Yakub, Musa, Yesus. Iya sebentar dulu. Berarti kalian itu menyembah Abraham bukannya Tuhannya Muhammad kah? Ya sama, Tuhannya Nabi Muhammad, para nabi. Para nabi itu siapa nabi situ? Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu nabi. Kami menyembah Tuhannya semua para nabi. Ya, kami percaya. Sekarang kau lagi yang jawab. Tuhannya apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Abraham? Jawab. Silakan. Sama. Siapa nama Tuhannya Abraham? YHWH. Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen itu Yesus Kristus. Sama atau enggak? Sama atau tidak itu? Sama. Coba diulang lagi. Tuhannya Abraham siapa? Alah, pertanyaan kamu bukan seperti itu. Siapa itu? Udah ulang ya. Tuhannya Abraham, YHWH. Tuhannya Kristen, Yesus. Beda dong. Kok bilang sama? Beda.
Kamus KBBI. Nggak usah ke KBBI, nggak usah ke KBBI. Ya. Tuhannya Abraham sama Tuhannya Kristen beda. Selesai. Iya, kalau kamu pakai kamus itu, saya pun bisa pakai kamus. Ya sekarang saya ulang lagi kalau begitu. Siapakah Tuhannya Abraham? Jawab. Kamu pakai kamus KBBI. Nggak usah pakai kamus. Siapakah begini aja deh. Siapakah Tuhannya Maria? Jawab. Siapakah Tuhannya ibunya Yesus?